Kalau lu jago, nggak konsisten percuma. Gue mulai menjadi fotografer tuh sebenarnya awal bukan di sport. Tinggal di komplek bang kan. Isi bang. Kalau gue jujur sih sebenarnya dulu gue tuh tertarik fotografi dari musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Pomade. Let's talk about Om Chandra Amin. Alright. Gokil. Gokil. Living legend. bener Salah legend satu banget living nih. legend fotografer di Indonesia. bener. Fotonya foto sport nih boy, Iya. gitu ya. Sport, musik juga ya. Iya. Kalau kita lihat Kan ya. dulu cerita deh Sen, sekarang sedikit Sen. Dulu awalnya gimana sih jadi fotografer sport kan? Nah, sport sebenarnya. Sport gue mulai menjadi, gue cerita ya. Gue mulai menjadi fotografer tuh sebenarnya awal bukan di sport. Dulu bukan di sport, Kan di yang menginspirasi gue tuh di dunia muntrak begini. Gak apa-apa. Pemirsa, Ntar, ponga. ntar ada yang nadain kok. Ponga. Jadi kan ada saringan nih. Tapi gue pakai pomade dulu. Biar nggak kaku. Kalau gue jujur sih sebenarnya dulu gue tuh tertarik fotografi dari musik dulu. dulu musik awalnya. Musik Musik. awalnya. Kebetulan bapak gue lagi tuh beli vinyl, salah satu band dari Inggris itu yang terkenal lah. Boleh disebutin? Boleh nggak bisa nama? Merek boleh. Boleh. Namanya Pink Floyd. Oh, Pink Floyd. Nah itu pada saat itu gue juga nggak tahu itu band terkenal atau enggak. Tapi gue lihat secara visual gambarnya di cover itu keren banget. menarik gitu ya. Menarik. Nah, nama albumnya Humaguma. Oh iya. Kalau gua bisa tahu, gua browsing tahu. itu Humaguma tuh secara fotografi itu menarik banget. Ada perspektif gitu kan. Iya. Dari sisi besar, depan, tengah, dan selanjutnya. Oh, Dan gue menarik bertanya-tanya secara orang bodoh, anjing ini foto gimana cara bikinnya kan? gimana cara bikinnya itu kan? Bingung lo aja ya. Bingung. Nah, tapi gue tahu dulu sejarah dulu apa sih fungsinya ini. Oh, ternyata itu bagian dari fotografi. Oke. Itu ini ceritanya lu pertama kali tertarik dengan Tentang dunia fotografi. Jadi dari itulah dari dunia musik. Nah kebetulan gue memang ada dua hobi. Yang pertama hobi denger musik, kedua hobi olahraga. Hobi olahraga. Nah, Sama akhirnya- cupang juga. Cupang. Cupang khusus bini gue. Kenapa itu? Kecium-cium dan sayang. Asik. Nah itulah Oke. artinya cupang. Jadi gitu. lu awalnya fotografi gara-gara ngeliat Pink Floyd itu tuh. Pink Floyd. cover Pink Floyd. piring hitam, covernya kan gede tuh enak Iya. dilihat kan. Kalau kaset kan kecil. Masih ada nggak? Masih ada. Kayaknya masih ada di rumah gue. Tahun berapa tuh? Tahun berapa? Kalau nggak salah tuh tahun 85 nih. 85. Lu udah lahir belum, Yud? Udah dong. Udah. Udah lahir dia. Udah. Terusan tua dia. Banget. Umurnya beda setahun sama Kang Ading loh. Lu terus abis lihat vinyl itu, lu belajar serius foto. Nah itulah gue mencari tentang sebuah informasi fotografi fungsinya apa gitu kan. Akhirnya pada saat itu kan agak sedikit sulit ya, zaman analog kan kita harus mencari gitu, bisa ke toko buku lah atau punya temen yang punya koleksi buku Referensinya ada fotografinya bagus, akhirnya jadi kita pinjam Itu di Jakarta, Bang. di Jakarta. Di Jakarta. Jadi intinya pada saat itu memang agak sulit kita mencari sebuah informasi referensi di Jalan Surabaya nggak ada? jalan sebenarnya random bro, kadang-kadang suka ada, kadang-kadang ada gitu kan. Dan kadang-kadang jualnya mahal kan. Iya, benar. Secara kita Iya. tinggal di komplek bang kan. Isi bang. Ada yang komplek misi bang diketok botol juga. Itu salah nyolong. Nyolong itu. Terus. Nah itulah dari situlah. Nah kebetulan pada saat itu ada fotografer jurnalis di fotografer Tempo namanya S.G. Pedri. Nah itu ada dia bikin buku namanya judulnya itu Mat Kodak. Mat Kodak. Iya, pernah dengar gua. Pernah dengar. Itu ya. orang itu memang salah satu buat gua legend lah. Mereka Iya. berbagi dengan keilmuan dia lewat media buku, yaitu judulnya Mat Kodak. Iya. Nah akhirnya gua mengenal tentang fungsi-fungsi kamera di bukunya beliau. Oh, gitu jadi kan. lu beli buku itu, Ya, terus lu belajar Itu dari udah situ? punya kamera. belum punya kamera. Oh, belum punya kamera, belum punya. Paling banter gue pelajari dulu. Itu masih zaman sekolah. Ya zaman sekolah. Masih juga, sekolah, masih ya. sekolah. Jadi yang paling penting adalah gue beli bukunya dulu, sisanya biar dapat ilmunya secara knowledge sih gitu kan. Kira-kira knowledge-nya udah Ya, dikuasain,
baru kita beli. Baru beli Singkat toolsnya. cerita, gitu kan. Informasi itu terjadi, akhirnya kebetulan temen gue anak orang ada. Pertama kali kamera gue pegang tuh Ricoh KR5 tuh bro. Oh, Ricoh. Yeah. Mereka Ricoh KR5. Gue dikasih pinjam. Ricoh Tambati bukan? Bukan. Ricoh pasti-pasti aja. Oke. Nah, Zaman itu Ricoh ada tuh. Ricoh. Sekarang kok nggak ada ya, Me? Ricoh mau main basket bro. Terus habis dikasih kamera, lu belajar. Nah gue belajar pada saat itu light meter mati. Oh, light meter mati di kamera itu. Kamera Oke. itu jadi udah mungkin kamera itu kesimpan lama, baterai kesimpan, akhirnya bercair gitu kan. Akhirnya cross-lighting lah gitu kan. Tapi gue tidak ini orang dikasih peluang minjem itu gue jalanin terus gue pakai. Intinya dulu kebetulan dulu tuh kalau kita beli film tuh ada edukasinya tuh. Ya. Oh, di kotaknya. Iya. Balik tuh ada kotaknya. Iya, di kotaknya ada. Misalnya Di cahaya- dalamnya ada kertasnya juga Yoi, tuh. ada top light, F-nya sekian, Iya. kan, ya, speednya sekian. Iya. Kalau miring dikit, miring ke jas itu. Miring ke jas sekian. Iya, ada. Nah, itulah. Nah, buat gue dulu produk-produk dulu tuh keren, maksud gue mengedukasi lah. Jadi ada how to-nya gitu, bukan sekedar beli doang Iya. gitu kan. Akhirnya gue mulai motret lah dengan lensa 35 mili kamera Ricoh gitu kan. Objek pertama yang difoto. Bebas. Gue bebas aja motret. Jadi Waktu gue itu pertama kali lu. Pertama kali lu foto apa tuh? Gua Waktu foto- begitu udah megang kamera nih, wah gue punya kamera. Yang pengen lu foto apa yang tuh? paling simple adalah sisi manusia, people aja kita mau Sisi manusia. orang-orang Human interest tuh human ya. interest lah. Iya. Akhirnya ilmu dapat tuh. Oh. Nah, kalau ditanya motif pertama human interest ya kan. iya. Ya. Terus Nah, dari situ ke musik. enggak dulu, Enggak, dulu. belum. Nah, setelah itu tahun berapa gua kalau tahun 91 itu gua tuh jadi atlet dulu. Atlet, Chan, ya? Atlet apa, Chan? Atlet apa, Chan? Pencaksilat. Wow, lu dari Lidah. Gua kebetulan waktu itu jadi atlet taekwondo. Oke. Nah dari situlah gue ikut pertandingan dapat bonus gituan, akhirnya gue beli tuh kamera dan kocek gue sendiri dari hasil kerja keras Hasil gue kerja. tuh. dari hasil taekwondo tuh, Chan. Dari kerja pertama kali kamera yang gue beli itu adalah Olympus AM1M. Oh, iya. Itu pertama kali Udah gua lumayan beli. canggih tuh, Chan, ya. Nggak, Daripada nggak, Ricoh. Pada Ya, zaman ya, pada zaman itu, pada zamannya betul. Tapi tetap populer dengan dua nama inilah. Iya. Tetap Iya. dia anti mainstream lah. Iya, iya. Jadi intinya Ricoh pada saat itu lensanya Soligor gitu kan. Jadi Ricoh kalah nih. Ya, jadi itu lensa coli bro. Jadi sistem dorong gitu kan. Iya. Lensa coli gitu. Nah kurang lebih pakai itulah. Akhirnya karena kedekatan dua olahraga, gue banyak objek olahraga tuh yang gue kenal secara birokrasi bisa masuk. Oh, jadi karena lu dari lu taekwondo atlet. atlet. Dan gue kenal dengan orang-orang atlet di se-Indonesia lah ya. Jadi dari situlah bla 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 bla. Suka gue gitu kan. Makin Suka sampai benar-benar mendalami mendalami, cinta. mendalami. Udah dan bukan suka apa cinta nih? suka dalam arti kata kalau proses cinta kan ada suka dulu kan. Iya. Ada sebuah proses. Suka, dulu, sayang dan cinta. cinta. Asik. Baru Tekan, nyatain. tekan. Tekan. Nah singkat cerita itulah gue udah motret itu bla 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 bla. Gue kuliah tapi nggak lulus. Oke. Akhirnya gue coba ngelamar, ditawarin gue ngelamar di salah satu tabloid olahraga di Indonesia tahun kalau nggak salah tahun 93. Tabloid apa, Chan? Sebutin aja, Chan. Tabloid bola dulu. Bola. Bola dulu gue tawarin ke sana. Dulu tuh gue gak ada niat untuk bisa dibayar pada saat itu motret. Gak ada niat tuh dibayar gitu kan. Pokoknya bisa motret aja Bisa udah. motret, bisa dapat akses saya itu udah luar Udah biasa. Gua. kepuasan batin. Udah kepuasan batin. Kepuasan Karena itu batin. passion kan. Iya. Kan? Hasrat yang kita senengin tiba-tiba ada medianya gitu kan. Itu kan buat gue keren banget Iya, gitu kan. Iya. Jadi gue bikin Tempat apa-apa nggak percuma. berekspresi kan ya. Ah, bikin apa-apa nggak percuma. Ada Iya. media yang bisa Ada disebarin. media yang nampung. Singkat cerita, gue belajar ketemulah dengan namanya Mas Jenal Effendi. Dia salah satu fotografer Kompas dan dia pindah di salah satu tablet bola karena bola sama Kompas kan Satu grup. bola itu anak perusahaan Kompas. Anak perusahaannya dulu. Tahun 85 itu terjadi Masih. pada saat itu jadi sisipan di Kompas setiap hari Jumat. Iya. Nah tahun 90-an berdiri sendirilah tablet Bola. bola. Nah kebetulan pada saat itu
Yang menjadi fotografer zaman itu orang kaya semua, bro. Orang kaya semua. Iya, tuh. kita komplok bang. Bapak itu motret lu buang-buang duit lu. Iya. Orang dulu Zaman begitu itu ya, emang Bang. foto Emang itu gitu. Mahal ya. hobi Mahal. orang kaya. Orang kaya. Hobi orang kaya. Orang kaya. Iya. Kalau sekarang udah lifestyle lah. Iya. Jadi siapapun everyone bisa motret. beli, bisa motret. Tapi intinya zaman itu gua tuh memang gue juga nggak ada niat bisa jadi profesi di situ, tapi yang menjadi gue kuat adalah apa yang gue bikin nggak cuma-cuma. Benar. Gitu. Iya. Ada media tempat. Ada media Menyalurkan berekspresi, ya. Medianya. menyalurkan. Gitu. Setelah itu gue ketemu Mas Jena, singkat cerita dia jadi mentor gue di kantor, gue magang. Oh, lo magang di situ dulu. Magang tahun 93, bla 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 bla. Ternyata Mas Jena suka gitu kan. Ya. Dengan- Hasil karya lo tuh. dan karya-karya Iya. gue, dan akhirnya gue banyak lebih dipercaya untuk memotret yang lebih punya tanggung jawab gitu kan. Itu sempat gagal nggak di perjalanan itu? Gagal atau nggak gagal buat gue itu pasti terjadi, bro. Yeah. Secara spesifik memang kalau diceritain banyak banget sih gitu kan. Tapi kalau memang dalam sebuah proses gagal itu adalah Hal biasa. kemenangan yang tertunda lah. Karena kan kalau dulu nih misalnya kan kalau dulu kan masih ada yang 24. Anjing filmnya kebakar. Gitu kan. Anjing nih dari 24 yang bisa jadi cuma 2, 4. Tapi pengalaman gue kalau zaman film itu filmnya nggak nyangkut. Oh, Nah, nggak nyangkut. Isa itu. Oh, nggak padahal nyangkut. udah cepet Tiba-tiba gitu kan. pas diproses di negatif kok gambarnya Hitam dan semua. bukan hitam, kosong. Kosong. Heeh, ternyata itu nggak nyangkut. Itu pernah kejadian. Pernah kejadian. Pernah Jadi kejadian. sebuah pengalaman kesalahan itu menjadi guru yang paling besar buat gua gitu kan. Nah, dari situlah kata gua di bola gua tiba-tiba berjalan dengan lancar gitu dengan memang gue suka gitu, jadi all out lah semua. Iya. Dan hampir akhirnya gue tidak mempelajari olahraga yang gue senengin doang. Olahraga lain misalnya kayak model bola, basket, Bulu baseball, tangkis. softball, bulu tangkis, atau bela diri itu gue pelajarin supaya arti kata pada saat gue datang ke tempat motret olahraga itu tahu momen-momen apa yang harus gue Harus ambil. diambil. Nah, singkat cerita, gua tuh kan udah stay lah di olahraga. Bagaimana cari referensi untuk olahraga agak sulit di Indonesia gitu kan. Iya. Nggak banyak tuh Nggak Chan, ya? banyak. Iya. Dulu pasti Dulu, iya. Dulu banyak. Dulu terbatas dulu. Terbatas, paling banter foto model. Iya. Dengan avatar bokeh atau Iya. dengan gayanya Pose-pose, pose-posenya. Zaman-zamannya Zaman dulu. cover boy, cover girl gitu ya. Zaman dulu ada crossing, misal mau tuh pakai slide di sepa satu Iya. jadi gambarnya nge-pop art gitu lah. Iya. kan. Nah kayak gitu-gitulah. Tapi makin lama gue bekerja gitu, gue juga paham ternyata fotografi itu sebenarnya ada 5 output. Outputnya ada Output 5. 5. Apa gitu Chan? Jadi pertama kalau buat gue tuh memperkenalkan yang dulu pernah direkam dengan generasi sekarang. Oh, jadi Ya. arti sebuah foto tuh Arti menurut sebuah lo, itu ada 5 menurut poin. lo itu ada 5 poin. 5 poin. Yang kedua adalah merekam yang sekarang. Oke, Yang ketiga menjadi nilai berita. menjadi nilai berita. Yang keempat jadi karya seni. Oke. Yang kelima itu jadi propaganda. Oh, Kenapa propaganda? Jadi kalau lu gambar lu bisa dikenal orang tuh itu menjadi bagian gambar yang punya image value Oh, benar. dan akhirnya menjadi referensi buat orang lain. Betul. Atau jadi pride-nya. Lu tahu kan Amerika kan dulu perang dunia kedua kan nggak menang. Iya. Iya. Di setting lah tuh bendera gitu. Iya. Nah, itu bagian dari propaganda. Iya, itu salah satu satunya propaganda. gitu. Iya kan? Misalnya lo nggak jauh lah, Susi Susanti lo lihat, salah satu yang motret almarhum KR. KR itu Kartoni Riyadi, Iya. fotografer Kompas senior, sekarang udah almarhum. Nah, yang pertama kali motret Susi Susanti juara itu beliau. Fotonya sederhana, di podium bawa megang kembang penghargaan, nama kalung medali, Susi Meneteskan air mata. Dan momen itu kelihatan. Kelihatan momen. Momennya dapat. Sederhana tuh bro, tapi orang melihat itu jadi berpikir gitu, oh ternyata Susi pertama kali orang Indonesia yang bisa dapat medali emas di Olimpiade. Oh, oke. Pertama kali di Indonesia loh ya, Pertama jadi nggak kali. ada. Jadi itulah menjadi foto yang punya image value. Itu bisa menjadi propaganda orang, akhirnya berpikir dengan sekedar bukan look-nya doang, tapi langsung ketarik lihat foto itu tuh. Itu sih, kalau menurut gue begitu. Iya. Kalau gua kan waktu itu kan buat gua nih foto itu kan karena gini, kita bicara
audiens ya. Mau foto ukuran apa nih? Ukuran pintu kamar 4R. Ya, Kita bicara kalau audiens nih kan, audiens waktu itu waktu opening episode opening ya, gue cerita ke Yuda, Yud, semua orang itu pasti punya foto, Yud. Betul. Gitu. Tidak tertutup kemungkinan mau bagaimanapun dia kondisi fisik ataupun apa, dia pasti punya foto. Betul. Karena dia pengen mengabadikan momen. betul. Gitu. Momen itulah yang bisa bercerita nantinya di kemudian hari pada saat wah mungkin dia ketemu teman, ketemu atau apa gitu kan. Wah, gila nih. Gue punya loh nih foto ini gitu, ini segala macam gitu kan. Sebagai memorize. Betul. Memorize gitu. Jadi momen-momen itulah meskipun ya termasuk juga kan kayak misalnya orang-orang tua yang udah nggak ada ya gitu kan. Nah, itu kan sebagai kayak jadi gue kemarin pernah tuh di keluarga kan, keluarga besar tuh gitu kan. Kasih tuh suruh ngumpulin foto-fotonya dari nenek, cucu, cici dan segala macam. Pas kita ini fotonya siapa nih? Ini foto siapa ini segala macam gitu kan. Bahkan ada yang wah, ini kayak teman gua nih gitu. Ternyata benar teman gua gitu. Matanya gitu. Nah, darat gambar sebenarnya itu jadi salah satu riset sisilah nanti. Berbicara. Nah, makanya Dari suatu foto itu jadi suatu cerita berarti. Ada ceritanya di balik. cerita. Jadi gini, kalau gue lagi memahami tentang dokumentasi. Dokumentasi. Karena itu ada image value jadi documentary gitu kan. Iya. Oke. Nah, sebenarnya banyak orang tuh nggak paham arti sebuah dokumentasi. Lewat tuh. Pada saat di Perun mereka bekerja, di mana foto ini, di mana foto ini. Iya. Nyarinya bingung kan? Bingung. Nyari-nyari. Nah, makanya di Indonesia itu nggak ada yang nama bank image gitu. Oh, image bank. Image bank gitu. Itu balik ya. Lu dari Arab apa dari Inggris? Tergantung bacanya. Nah, itu sih Yud, buat gue salah satu contoh gini. Ternyata apa yang gue gambar, gue capture foto olahraga itu menjadi aset gue Yud. Oh. Tiba-tiba ada nyawa gambar, punya gambar ini nggak? Iya. Ini. Oh, sewa. Ada Itu kejadian. value-nya waktu, Nah, waktu itu udah kapan makanya, tahu iya. kan ya? Sebenarnya harta karun tuh sebenarnya bukan duit juga Yud. Bisa juga Belum dengan- tentu Belum hasil tentu. ya. Aset Tanpa itu- disadari tanpa disadari aset itu menjadi harta karun. Gitu. Gitu. Karena benar waktu yang contohnya kayak waktu gua ada project sama Yuda waktu itu ya, salah pemotretan gitu Iya, kan. iya. Salah satu itu ya kita nyari backgroundnya harus diganti lah ini apa segala macam gitu. Akhirnya kita ya beli kan ya kan Ya, gitu. iya, Izin iya, beli iya, sama iya. yang motret. ada value-nya gitu. Nah, Ada value-nya gitu. Hari ini gue dapat orderan dari image bank gue sendiri. Mereka akan beli salah satu semua event dari tahun berapa ya? Tahun 96 sampai sekarang. Gokil. Foto apa tuh, Jan? Olahraga Oh, basket. olahraga basket kan? Pengen dibeli. Oh, oke. Pengen dibeli semuanya, gue bikin gue harus hitung-hitung dulu. Oh, bener. Ada berapa puluh foto, berapa Ya, ratus foto gitu ya? dari tahun berapa gambar, tahun sekian itu. Nah, ini akhirnya jadi satu kebahagiaan yang buat gue yang nggak direncanakan tiba-tiba. Nggak disangka-sangka gitu. Ternyata ada. Ada value-nya, ada gitu. value-nya. Nah, makanya itu kalau gambar yang kita bikin penuh arti itu jadi image value, akhirnya orang akan mencari sebuah informasi foto. Bener kayak harta yang- karun Nah, jadinya. makanya jadi harta karun. Makanya makanya zaman dulu seorang fotografer itu belum selesai memotret zaman dulu. Banyak produksinya. Oh, Misalnya foto nggak ada kita cuci sendiri. Oh, benar. Cuci sendiri tiba-tiba habis selesai kering kita cuci, kita looping, kita scan. Ya, Habis scan baru bisa dicetak. baru kita cetak. Cetak. Dulu zaman dulu kalau gua keluar negeri atau keluar kota itu perabotan nenong lebih banyak dari pakaian harian gua. Lo bayangin satu tas Iya. genetik ini lensa 400 mili, 300 mili, kamera 2, lensa pendek-pendek, ambak plus baterainya, chargeran itu banyak banget. Belum Banyak, filmnya, banyak. Jan, ya. Filmnya itu selalu gua bawa tuh ASA 400, 800 sampai 1600. Selalu bawa tuh. Pada Selalu saat bawa. kita pakai 400 cahaya udah mulai miring, kita ganti gulung tuh. Berapapun gulung. Iya, benar. Gulung untuk mendapatkan dia pencahayaan yang Sempurna. gitu. Jadi zaman dulu motret agak mikir, tapi intinya bukan gue cerita dulu sesuatu yang penderitaan, itu malah mencerdaskan gue. Di zaman digital buat aja gak ada lebih cepat sama gue. Sekarang dipermudah Dipermudah dengan digital itu, dengan adanya digital perkembangan zaman itu mempermudah. Betul. Jadi peralatan perabotan Lenong nggak perlu bawa banyak. satu Sekarang RT gua, berarti. bro, nggak bawa laptop gue ngedit di handphone aja. Udah canggih sekarang. Udah canggih. Udah canggih. Udah support, gitu Udah semua, support, gitu benar, kan. benar. Orang tua dulu nggak support, sekarang support.
Jadi sebenarnya kerja karena passion itu buat gue membahagiakan ya. Jadi Dari hati kan ya benar. iyalah Iya. dari hati yang paling dalam. Ayo. Sedalam seumur. Nah, hal seperti itu sebenarnya pertama kali tuh gue lihat banyak pameran-pameran di Jakarta khususnya kan. Jakarta kan barometer fotografi lah. Benar. Se-Indonesia banyak orang pameran foto yang mereka coba bikin eksplorasi di luar negeri, di capture, di pameran di sini kan. Waduh, gua jadi fotografer ternyata challenge-nya banyak gitu. Ada nggak sih? Tertantang tuh kan ya. Tertantang. Ada nggak sih mantan fotografer? Mantan maksudnya? Mantan fotografer. Maksudnya mantan fotografer apa nih? Jadi maksudnya gini, dalam arti kata, ya dia udah mantan gitu, nggak pernah. Kita bohongin dulu, Bro. Oh, Kopi belum mantan. Ini- Mario Kopi. Enak Kalau nih. mantan itu kan dulu mantan itu cuma kopi hitam doang dipanggilnya. Oke. Ketemu susu. Nah, Nah, jadi kopi susu. jadi Ini kopi sih, susu. Boy. Punyanya si Mario ini enak Mario. banget. Kita Mario. cobain. Gua cobain. Cobain dulu, lu mesti cobain kan. Gitu. Gimana? Kan? Waduh. Kopi. Kopi lah. Jadi ada Berasa dua kopi, nih, Chan. Dia punya dua rasa yang dibikin kopi susu sama ada kobam ya boy. Kobam. Eh, apa? Kopi dan Baileys. Baileys punyanya Mario Kopi ini. Ya, tapi ini enak loh, Bro. Enak ya? Enak. Patut kita itu tuh anak lu. Boleh dikepoin ya di IG-nya ya. Boleh Silakan dikepoin kalau yang di mau IG-nya order, ya. mau order nih, disilakan di Mario Coffee, cari aja di IG-nya ada. Kalau yang mau pesan silakan order di situ di bawah ini nih, ya. Jangan lupa, ya. Yo. Mario, thank you Ya, kopi. di bawah kalau mau cek dari deskripsi nanti kita tulis ya. Oke. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Kita lanjut. Mantan fotografer. Ada pernah ketemu nggak sih lo? Dulu dia fotografer gitu. Fotografer yang udah ini segala macam, ternyata dia gua kalau istilahnya anak band, gua mau gantung gitar. Oh, right. Gitu. Yang Semua musik, kanan. alright. Iya. Semua kanan. Kanan. Semua kanan. Biar belit kanan kiri. Biar kanan kiri. Oleh. Nah, salah satu yang gue ceritain tuh salah satu bukunya Aji Puedi tuh mantan fotografer hidupnya menyedihkan tuh. Kenapa dia sehingga memutuskan untuk menjadi mantan fotografer? Karena kan gini, tadi kalau gue dengar cerita lo, gue dengar dari ceritanya Yuda, cerita dari Tony, teman-teman gitu kan, maksudnya fotografer itu kan hobi yang benar-benar dari hati gitu. Dari hati itu biasanya susah untuk dilupakan. Makanya tadi mantan terindah ya kan. Susah dilupakan gitu. Tapi kenapa kok bisa ada orang yang sampai kepikiran, gila gue bosen moto gitu loh. Nggak bosen juga. Kalau Bukan gua bosen ya? Terlalu sederhana sih, tapi kalau di balik layar mungkin ada cerita yang lain kali ya. Oh. Tapi buat gue adalah Apa karena mungkin karena ada dengan adanya digital sekarang kurang dipermudah? Kalau gue kurang bersindikasi mereka gitu kan. Oh. Kuncinya Kurang utama bersinergi gitu. sinergi lah. Intinya zaman sekarang kita nggak bisa main sendiri. Gitu Nggak kan. bisa main sendiri. Main galasin main sendiri kayak orang gila. Nah, betul itu. benar. Harus ada teamwork, gitu kan. Jadi Iya. pandai mencari dan pandai berbagi buat Iya. gue, gitu. Dan akhirnya pada mungkin ya dia coba gue berisi dulu penghasilannya bergede gitu kan. Iya, Tiba-tiba ada saingan, mungkin tiba-tiba ada yang banyak. Yang lebih baik. harganya lebih jatuh lah. Iya, apalagi juga kan handphone sekarang udah canggih-canggih ya kan, canggih-canggih. gitu kan. Wah, gila gua motret begini ini wah udah Gua pakai mau kamera mahal Gue gua. pakai kamera handphone sambil batuknya bagus. Bagus. Nah intinya kan itu salah satu apa ya, lo apa ya, diiring ketakutan buat gue. Tapi kuncinya adalah gini, kalau gue sadar diri jadi fotografer, tanpa ada mak gue, nggak ada gue tuh. Oh iya. Nggak ada Iya. mak gue, nggak ada Tuhan gitu. Betul. Nggak ada pengakuan, nggak ada teman bro. Iya. Jadi emang harus kita silaturahmiin semua tuh. Dan akhirnya kata bapak gue bilang kalau badan mau wangi bergaul tukang minyak wangi. Nah, Setuju. Kalau Benar. mau jadi fotografer, mainnya sama fotografer. Dan akhirnya lo tahu sampai manajemennya gitu kan. Betul. Nah, Tapi suka sikut-sikutan gitu juga gak sih? kalau sikut-sikut itu pasti ya ada bro. Dimanapun jangan di fotografi, ya kan? Gerobak dorong Sikut-sikutan. sikut-sikutan. Itu ya iya. odading. Ya, itu Orkes dangdut keliling. Itu dalam mencari penghasilan pasti ada kompetisi. Pasti ada kompetisi. Kalau gue nganggapnya itu kompetisi, ya kan?
Tapi kalau lu sejago apapun kalau udah garis tangan lu jelek ya percuma. Nasib. Mau alat lu secanggih apapun gitu ya kan kalau Kunci utamanya kita silaturahmi gitu kan. setuju. Lu harus bergaul dengan siapapun, jadi lu jangan merasa aja lu update terus. Iya. Bergaul, gue bergaul sama dia juga update gitu kan. Berbagi ilmu juga. Berbagi ilmu, sharing, bener, gitu. sharing. Nah banyak orang tua fotografer dulu tuh nggak berbagi gitu kan. Ya, Kurang berbagi. kurang gitu kan. berbagi. Sama kurang sama yang ke bawah. Betul, selalu pengen dilihat gitu kan, Iya, pengen dilihat. pengen tampil. Udah Nah. nggak bisa tuh Chan. Udah nggak bisa, harus kita berkesinambungan dengan generasi sekarang gitu kan. Jadi dengan hal seperti itu rezeki lu gak bakal hilang lah. Gak bakal hilang. Chan, Bukan, Bang. lo kan motret udah berapa puluh tahun nih Chan, ya kan? Lo punya karya buku nih Chan. Iya. Buku apa aja sih yang udah lo bikin Chan? Kalau yang pertama kali, sorry nih dulu ya. Jadi gue balik lagi referensi fotografer olahraga tuh nggak ada di Indonesia. Nggak ada tuh Chan. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Cuman satu karyanya yang paling gue lihat fenomenal tuh teman gue Julian Siombing. Oke. Itu keren banget tuh. Itu panutan juga sih kan. Harus ditiru tuh orang itu. Nah, tapi kan gue pengen lihat perbandingan nih sama orang Indonesia dengan luar. Nah, Ya. akhirnya gue lihat majalah namanya Sport Illustrated. Oh, Sport Ya. Illustrated. Iya, Nah, gue tahu tuh. dari situlah gue lihat foto-foto olahraga yang menarik. Ya, gue kecantol dengan salah satu namanya Nilever. Ini lever kan. Nah, lu tau kan foto Muhammad Ali yang sama Sonny Liston yang tergelepar gitu? Iya, kan? iya. Itu Tahu. beliau yang motret. Oh. Lo tertarik gara-gara lihat foto itu? Ternyata tertarik awal itu sampai akhirnya gue ngedalamin karya dia, bro. Oh, oke. Ketemulah karya-karya yang menarik. Ternyata fotografer olahraga tuh nggak harus membuat pakai lensa 300. Nggak harus 300 ya? Harus. Dia melakukan dengan lensa standar, misalnya 35 mili, wide apa gitu kan. Yang terjadi kan di Indonesia kan informasi bahwa Basdesi kalau mau jadi fotografer sport tuh harus Iya, punya harus lensa. pakai Ya, panjang, lensanya. pakai- Wah. Jual Beli lensanya kopi berapa, ayam, bro? Gitu. Kopi Starling, bro. Iya, Starbucks jadi kopi ini. Starling. Iya. Termos Chan. Termos. Jadi, paling banter, lu mau pakai gearnya apa, tapi yang paling penting si fotografernya punya preferensi apa enggak gitu kan. Oh, bener. Itu yang paling penting sih orang di belakang kameranya. Iya. Alat hanya cuma buat transfer aja. Dari Hanya ide- medianya gitu. Medianya iya. gitu. Nah itulah. Jadi gue kembali lagi ke kantor gue misalnya di bola itu. Gue bekerja di bola itu dari tahun, anggapnya gue diangkat itu tahun 95 lah. Akhirnya gue bisa masuk di tablet bola di Grammy susah, bro. Benar. Susah. Kalau dulu di media tuh Susah, kerja, bro. dulu kalau kerja di media tuh wah Waduh, gokil. gokil. Sesuatu kebanggaan Chan. Kebanggaan. Suatu pencapaian. Gue kuliah memang Spektakuler. nggak kelar, bro. Iya. Tapi tetep aja bisa kerja di ijazahnya media. itu SMA, bro. Pernah kuliah, tapi tetap yang gue aja ijazah SMA kan. Nah, buat gue tuh gue sangat gue harus flashback, gue harus tahu diri. Iya. Ternyata tuh tangan Tuhan juga menentukan gitu kan. Betul, balik lagi. Nah akhirnya gue jaga tuh amanatnya. Oke. Sampai sekarang langgeng lah gitu Langgeng kan. nih. Dan dulu gue gak kepikiran pengen keluar negeri, kagak. Kagak ada tuh ngalir dengan tiba-tiba gue kirim, wah lo berangkat kemana pak? Iya. Ke UAE, negara apaan? Negara. Gue juga sampai bingung kan, Iya. anak kampung kan gitu kan. Uni Emirat Arab, Motret apa waktu itu Chan? Chan? Nah dulu tuh waktu itu gue motret tahun 96 tuh Piala Asia. Piala Oh, Asia. Piala Asia, iya. Bola tuh Chan ya. Bola. Nah buat gue tuh pada saat gue memotret meliput Piala Asia tuh gue bangga banget jadi orang Indonesia. Oh. Mainnya keren bro. Benar. Tapi lu bukan satu-satunya fotografer yang dikirim. Satu-satunya. Kebetulan di Indonesia ada dua. Gue Ada dua. ada Sunyoto namanya dari Suara Pembaruan. Oh, jadi dua orang itu yang Dua dikirim. orang Gitu. yang dikirim. Nah dari koran lain di Indonesia cuma dua orang tuh fotografer. Selebihnya reporter. Pada saat itu Indonesia masuk perempat final Ya. di Piala Asia. Piala Asia. Dan itu momentum golnya Indonesia itu menjadi gol terbaik di Piala Asia. Oh, oke. Widodo gol salto. Itu gol terbaik di Piala Ya, Asia. 96. 96. Waktu lawan Kuwait kan 3-2. Ya. Dan golnya selain dari Widodo adalah Roni Wabia dari Papua. Roberto Carlos baru mikir dia Iya. pakai bro. Dia udah pakai. Roberto Carlos baru mikir. Baru mikir. Dia udah pakai duluan tekniknya. Jadi tendang setengah Lapangan. Gol, bro. Itu Gol. gol pertama Roni Wabia. Iya. Gol yang kedua tuh dari corner.
Dari pojok tuh boy. Dari corner tuh Belok. Pisang. baon. Yoi. Simpang baon. Udah pakai dulu. Udah Udah 96. Nah pada saya itu kelas banget lah. Berkelas tuh fotonya tuh. Kelas banget. Bangga banget Jangannya tuh berarti ya. bagus. Bangga Subangki. Iya. Lu dapat momen itu tuh. Momen itu dapat. Nah akhirnya itu menjadi image value. Betul. Kalau lihat video salto pasti, Chandra Amin tuh. Chandra Amin. Akhirnya kayak gitu bro. Makanya kan tanpa ada orang lain gue bukan siapa-siapa bro. Benar, Gitu benar. kan? Betul. Jadi- Akhirnya karya-karya lo ini lu bukukan kan? Dan enggak, itu punya kantor. Dan Oh, itu punya akhirnya tahun 2004 gue bikin buku namanya The Color of Sport. Oh iya Chan. Nah akhirnya menjadi gue harus bikin buku kali ya. Oh. Harus, tapi portfolio gue Iya. buku itu buku itu adalah buat gue penting lah buat jadi referensi. Ya saya jadi Berbagi guidance juga, lah. guidance. Berbagi bahwa di olahraga itu Dan nggak ada- pencapaian lu juga. mungkin Ya. itu menurut orang tuh pencapaian. Tapi hal itu harus wajib kita bikin tuh. Ya. Terjadilah tuh bikin, dan bikin itu menjadi sesuatu referensi buat orang di Indonesia ya. Karena di Indonesia belum ada gitu kan. Iya. Singkat cerita itu gue berlanjut, kedua gue nggak pernah puas dengan apa yang pernah gue bikin. Dari buku Color of Sport itu gitu kan ya. Akhirnya dengan riset gue motret lah slang. Oh, lu mau Iseng. Nggak, Awalnya? Isanya intinya bagaimana gue mempertahankan karya gue lewat latihan bro. Nah, bisa transisi lu dari fotografer dan keluarin Nggak jauh buku juga, Color bro, Sport. nggak jauh juga kan. Tiba-tiba lu kok Gue slang. kan emang suka musik kan. Oh, awalnya. oke, Kalau lihat basicnya. Dari awalnya kan begitu. Slanger juga. Nggak juga bro. Oh, nggak juga? Tapi lu mendokumentasikan slang tuh. Nah, buat gue ngeriset dulu. Oh, riset dulu Chan. Riset ternyata di sana di Indonesia ada Timan Brother. Oh, Orang Cuman Indonesia Brother. itu Iya, jadi referensi trigger gue buat jadi semangat. Kedua ada Kuspus. Bener. Tapi secara fotografi Tidak ada. nggak ada kan yang Yang Iya. mendokumentasikan semuanya gitu, nggak ada. Akhirnya gue riset band, gue nggak tahu kenal Slang tuh tahun 93. Belum Iya. kenal tuh Chan ya. Nggak Belum. kenal, tiba-tiba gue denger ada lagu judulnya Kalah. Ya. Nah, akhirnya gue cari tuh informasi Slang. Bukan lewat internet, lewat orang, gue clippingin. Itu slang Wah, album. fenomenal banget nih. Orang-orang pada main lebar, dia di label. Iya. Nah, buat Musiknya gue juga beda, oh, kan? Beda. Jadi F13 tuh ya. ya istilahnya tuh slang itu adalah buat gue tuh lagunya itu perwakilan dari para slanker lah. Iya. Atau masyarakat Indonesia yang kena klik aja. Suara Nah, hati. suara hatinya. Nah, akhirnya gue baca indie label bekas anak-anak narkoboy. Oh. Narkoboy. Narkoboy 93 belum narkoboy. Ya kan berlanjut kan. Iya. Di webnya makin kenceng. Iya. Superstar bro, gitu kan. Rockstar. 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 Berapa energi tuh, ribuan energi itu terima. Pasti ada yang Bukan narkobo. Narkotika Narkoboy, dan bokep. narkoboy. Kalau bokap lebih personal. Bokep persona. Anak-anak musik masih analog. Iya. Digitalnya cuma di musiknya doang. Nah, ketemu gue deh. nongkrong tuh tahun 98 di Potlot. Potlot. Akhirnya singkat cerita gue bisa masuk ke Lini Slang tahun 2000, 2 tahun tuh. Gue capture mereka tuh selama 7 tahun. Dari tahun 2000 gue capture sampai 2007. Sampai 2007. Nah, 2003 mau jadinya sampai apa? 2007 4 tahun berarti Chan ya. Ya, lebih dong. 7 2000. tahun dong. Oh, 7 tahun, 2000 motret. Oh 2000. Selesai 2007. Oh oke. Hmm. Selama 7 tahun lu Gua motret, tiap hari ke intens. slang tuh. Nggak harus tiap hari Oh, sih. nggak harus tiap hari. Nggak hari. Tapi kan waktu gua koran gua terbitnya cuma seminggu sekali, banyak waktu luang. Jadi harus fokus nih, harus totalin. Jadi buat gua lo bisa apapun kalau konsisten percuma lah. Akhirnya gua fokusin dan konsisten. Itu tertantangnya lu mau foto apa lagi nih? Oh, lu Sebenarnya foto ke itu musik jadi gitu. buat latihan gua untuk mempertahankan karya gua harus latihan gitu. Iya. Latihan dengan nggak jauh dengan kesukaan gua musik. Musik. Yaudah, secara riset objektivitasnya emang slang lah gitu Iya. kan. Pada Yang saat itu. Pada saat itu. Iya. Sampai sekarang juga slang buat Masih. gua. Karena apa? Bukan nggak gampang lu umur Sam 37 tahun. Iya. Iya kan? Nggak gampang. Nggak gampang Ngumpulin untuk bisa satu ke bertahan. 5 tuh jadi satu nggak gampang. Dan masih bisa bertahan eksistensinya, Yeah. terus apa namanya? Tetap dengan bermusiknya gitu ya. Betul. Dengan jalur mereka tuh nggak berubah, tetap rock and roll. Tahu urusan beda sama yang dulu sama sekarang ya. Ya, itu Buat gue itu masing-masing. bagian inovasi Ya. aja lah. Dan gitu itu kan. hidup harus bagian berubah. Harus berubah. jalan hidup itu jalan Jalan hidup. hidup. Itu jalan hidup, ya. Jadi nggak perlu diperdebatin sebenarnya. Betul, Nah, setuju. akhirnya
membuat karya emang gampang. Ya memang kalau dilihat dari prosesnya, kalau gue kesannya gampang. Iya. Tapi kan kalau lihat dari prosesnya agak sulit, 2 tahun deketin nongkrong di Slanker dulu, masuk kah 2000 proses motor 2007. Dan lo harus ingat, mau menjadi buku itu nggak gampang juga gitu kan. Pengendapannya lama bro. Berapa lama Chan? 2007 baru rilis 2018. 11 tahun. 11 tahun. Kenapa lu pendam 11 waktu itu? tahun. Bukan gue pendam, intinya adalah gue harus memisahkan diri, tahu diri juga bro. Bikin buku kan bukan modal kecil. Sementara slang ini terus nih. Terus. Eksistensinya Iya. terus. Eksistensinya Pasang gue dari ada buku aja. itu gitu. adalah ini bro. Gue coba ngerekam sejarah musik Indonesia lalu slang. Jangan Perjalanan. sampai kejadian kayak Tiniman Brothers. Iya. Jangan kayak Kus Plus. Kus-plus, ya. Biar apa ya? Ada dokumentasi. Ada dokumentasinya dokumentasi. tuh bisa menjadi apa referensi Referensi buat orang. generasi lain lah gitu Iya. kan. Oh ternyata ada band ini nih, band itu gitu kan. Nah itulah tujuan gue cuma itu. Jadi Referensi lu pada saat lu foto slang itu? musik itu referensi gue random ya, nggak punya Nah, referensi. bukan kayak Nah, Queen. Kalau Queen kan banyak tuh dokumentasinya yang kalau gue lebih suka YouTube rapi. Oh, lu YouTube. lebih suka YouTube. Nah, akhirnya gue beli buku ada namanya YouTube by YouTube. Oh YouTube. Iya. Gue tahu. Ada tuh. Iya. Nah kebetulan gue juga zaman itu DVD kan. ya betul. Akhirnya udah gua mulai waktu DVD. beli semi bajakan semi original. Tapi nggak original. Iya. Gue beli DVD-nya, albumnya nama album dokumenternya itu Red Ham. Oh. Nah akhirnya cara Bukan di Aquarius tuh belinya dulu ya? bukan DVD nggak di Aquarius loh. Ada. Ada? Ada dulu. Gue di Yang musik ada. Di Twitter ini. Nggak, kalau gue lupa beli kalau nggak salah di Plaza Senayan. Duta Suara gue. Oh, Duta Suara. Suara di Sabang. ya? Sabang. Enggak di Senayan ada. Oh, ada di Plaza Senayan, Ada. ada. Karena kantor gue dekat kan di Palmerah kan. Lo beli buku itu. Beli CD. CD apa DVD-nya yang DVD. dokumenter YouTube Red Ham. Maka dari situ ada punya referensinya. Referensinya. Tuh. Nah, disitulah ada satu lagi buku referensinya The Wing dulu. Oh, The Wing. The Wing tuh pernah bikin konser dalam 1 tahun dibukukan. Dibukukan. Kalau nggak salah pecahan dari Beatles, Paul McCartney Iya. kan bikin Iya, itu. iya. Nah dari situ bagian dari referensi. Kebetulan pakai hitam putih juga dia. Kesulitan selama pas ngambil fotografer dengan slang? Buat gue nggak ada yang sulit sih. Nggak ada Karena ya? lo enjoy aja gitu. Enjoy ya? aja karena gue nggak punya target gitu kan. Oh. Jadi jalannya dokumentasiin aja. Tapi dari anak-anak slangnya sendiri? Welcome. Welcome Iya. aja. Jadi gue juga heran ya, sampai Bim tanya ini anak masuk dari mana sih? Tiba-tiba lo siapa? Kenalan siapa nih mana? Musik bukan. Iya, karena setahu gue gitu. Gue dulu dulu band rabok. gue dulu pernah kan ke Potlot ini segala macam karena tante gue temannya Bunda, terus ada teman-teman gue juga anak-anak situ pada main ke sana. Gue Iya. kenal sama Bang Ian juga di situ kan gitu. Gue pernah tinggal di Duren 3 juga gitu. Sempat gitu. Cuma pas pada saat udah mereka ini gue zamannya Renol dulu waktu misal pas ini wah kok berat banget gitu udah mulai zaman 3 dimensi 4 dimensi itu ngeri gue nggak berani gitu kan. Popis Line and Memory kan. Iya, dan gue dulu paling kecil di situ, gue paling kecil gitu kan. Terus kata Bang Ian, udah lu jangan terlalu sering lah dia bilang gitu, takutnya lu kebawa-bawa apa gimana gitu kan. Ya udah, akhirnya gue cabut tuh, gue mulai main di kampus lah, mulai. Jadi Chan buku lo sekarang sampai saat ini baru 2 nih Chan. Baru dua. Yang kedua ini, yang ketiga ada tuh. Gua Rencananya. yang kedua dulu nih banyak yang belum tahu. Yang kedua, yang pertama kan Color of Sport, yang kedua slang. Slang. Tanpa batas. Nama bukunya Tanpa batas. Tanpa Batas. Kalau yang mau pesan bisa lewat IG-nya Bang Chandra. Iya, bisa. Iya kan nih di sini nanti ada Sini IG nih, Bang Chandra. Ya. Pesan aja lewat dia kalau ada yang mau order gitu ya kan. Yang penasaran, yang pengen tahu Iya. gimana perjalanannya Slang juga lewat kacamatanya Bang Chandra Amin. Jadi gue juga waktu itu terima kasih buat orang temen-temen yang pre-order. Iya. Tanpa ada pre-order tuh buku slang itu nggak jalan. Oh. Jadi pada saat gue bikin buku slang lewat BO, alhamdulillah dan gue bersyukur banget lah banyak orang yang PO Support, ke gue tuh setahun. Setahun udah ngasih duit tuh satu buku 300, ada sekitar 350 orang. Total berapa eksemplar? Kalau nggak salah kurang lebih tuh sekarang udah laku sekitar hampir 500 up dikit lah. Slanker banyak yang beli juga. Beda juga nih, Beda. ada juga tapi dikit lah. Tapi banyak yang bukan slanker.
ibaratnya oke Karena lah, mereka memang kita anggap jadi selengker wangi kan. Ya. Ada dua jenis ya. Ada dua jenis ya. Tinggal baunya apa nih? Parfum lu ganti? Enggak, karena bawa sampah. Oke, terus. Nah itulah, jadi dari itulah. Nah saat itu gue bikin tahun 2018 Desember tanggal gue lupa, gue bikin launching lah pameran di tim. Ya, Di tim. Bukannya dengan sederhana, dengan ide, dan gue nggak ngandelin biaya yang besar, tapi intinya gue punya gue jalanin, dan akhirnya alhamdulillah Lancar. sukses, lancar. Nah gimana caranya gue untuk memberi surprise buat orang pre-order? Ya. Pada saat itu kita bikin meet and greet sama Slang. Oh. Slang mau, tapi gua open di internet tuh. Iya. Gua open lewat japri WhatsApp tuh. Iya. WhatsApp datang semua tuh orang. Nah buku gua aku lagu 150 sebentar. Masya Allah, terbaik dari keluarga baik-baik. Nggak nyangka ya, Nggak nyangka gitu. Rezeki itu. Makanya paling bener ada kita harus punya tujuan, harus digerakin tuh tujuannya gitu kan. Jangan dokem doang. Iya. Bahasa Inggrisnya Bahasa anjing. Inggris. Jangan ngejedok. Iya, jangan kejedok. Jadi lagi pinter. Gue juga pernah dengar Chan, lu juga mendokumentasikan dulu anak sekolahan katanya Chan. Ya kemarin gue ditawarin untuk menjadi still foto. Oh, still foto. Gue kagak mau. Nggak mau. Karena gue cuma numpang di kameramen doang, Oh, ngapain, nggak ada. Makanya gue memang pada saat itu lagi gembar-gembar untuk Dokumenter. mendokumentasikan lah. Karena orang famous, orang terkenal jadi dokumenter, ada nilai beritanya. Ada nilai beritanya, ada gitu kan. Akhirnya gue dokumenteriin lah. Tapi gue bilang gue nggak mau kalau cuma jadi still foto. Kalau gue mau konsepnya jadi dokumentasi. Karena lo orang-orang terkenal dan film-film itu sinetron edukasi orang menjadi ada pride-nya lah. Iya. Harusnya ada dokumentasi yang kita bikin gitu. Lu ikut dari syuting film Sidul 1 sampai syuting Enggak, Sidul pertama aja. Oh, Sidul pertama doang. Kalau buat itu pengulangnya enak. Sidul yang baru Yang pertama. yang sudah the movie. The Movie. Oh, udah The Movie, The Movie. iya. Bukan sinetron ya, The Movie. Iya, Pertama gua ngikut, The Movie gua nggak ikut gitu kan. Akhirnya gua capturein dan akhirnya menarik. Iya. Menarik. Mereka Sempat juga di pameran juga. Nah, insya Allah akhirnya akan pameran di itu di apa di kedai teman kita ya, namanya di Kopi Halaman. Kopi Halaman. Nah, Oke. rencana Kopi Halaman. kalau insya Allah sih Agustus. Gitu. Agustus rencananya. Agustus. Wah, boleh nih teman-teman yang mau datang, yang mau lihat foto-fotonya Bang Chandra. Karyanya Bang ya, Chandra Amin. Silahkan mampir ke tempatnya, nanti ada di invite di Instagramnya Iya. pasti ya kan. Iya. Nah itulah fungsinya dokumentasi itu penting banget. Memang nggak bisa dirasakan untuk pada saat kita memotret setelah waktu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tuh baru kerasa gitu kan. Ternyata foto yang kita pernah foto ada nilai value-nya. gitu. Iya. Harta karun. Tiba-tiba ada orang, "Bang, lu punya foto Melawe tahun 92." Buat apaan nih? Kan mesti nyari-nyari dulu tuh Jan. Apaan tuh? Pongi dulu, Bro. Kalau misalnya Mario, gini. thank you. Kalau misalnya gini, kalau tanggapan lo tentang fotografer kagetan. Kalau kagetan itu sebenarnya kan bahasa netizen aja. Iya, bahasannya. Biar mereka lah kaget. Ya kan gue nggak punya komen apa buat dia. Jadi memang dalam dunia apapun pasti ada kagetan. Iya. Ada yang kecekukan gitu. Jadi itu Biar proses. Itu biar proses. nanti juga akan Ketemu feel-nya kan ya? bukan, nanti juga akan transisi alam sendiri. Oh, saksi alam jadi. Saksi alam. Makanya kalau lu jago nggak konsisten percuma. Bener. Nah akhirnya koreksi alam yang menentukan. Betul. gitu kan. Setuju. Ya kan? Intinya jadi harus itu konsisten. Konsisten. terus. Gue tuh bodoh, Oke. goblok dah. Karena gue punya kerja keras, gue jadi pinter. Oh. Mau belajar sana Setuju. sini sana sono gitu kan. Ada niat. Ada Iya. niat, makanya konsisten niatnya itu terus Mau jalanin. sharing, mau belajar, intinya itu ya. Lu dapet banyak, anggapnya bonus gitu aja. Iya. Karena kalau sekarang kan Hasil anak- kerja keras lo itu. ya itu hasil kerja lo akan ngerasakan sendiri. Gitu. Iya. Tapi apapun lo harus tetap bersyukur gitu kan. Gue sekarang bisa menghargai rezeki kecil bro. Iya. Misalnya kayak temen lu saat pandemi, "Bang lu bisa motoin gua, tapi gua gak punya duit." Ya nggak Iya. apa-apa, gue bantuin lah. Kan itu kan ada nilai ibadah juga gitu kan. Iya. Skill kita bisa Ngebantu ngebantu orang orang gitu lain. kan. Tapi dengan ada kecerdasan,
diposting lah, ini fotonya ini, karyanya ini. Sehingga bisa menghasilkan. Lo tau bro, gue pernah temen gue bikin pandemi demi makanan. Nggak punya doku buat bayar, udah gue bawain dah gitu kan, bawa lah. Cuman kita nggak bisa keluar di rumah aja nih gue, yaudah bawa bahannya, gue pocotin, pak, udah kelar. Wah bang, thank you gini-gini, tuh lah yang datang nasi mandi seminggu ada tiap hari datang nasi mandi. Nasi mandi rasa kambing sama sapi bro. Mantep tuh. Bro lewat gua kalau nengok bro. Itu makan sekarang tuh ya? Makannya nembok bro. Wow. Makan menyemen nih. Yang bolong-bolong hajar. Apa nembak beda tipis. Sekarang lu masih motret, udah gak motret di media dong artinya. Sekarang udah pensiun nih. Udah pensiun. Tapi lu punya kegiatan lain selain motret? Ya apapun yang membuat lu menyenangkan, gua kegiatan tanpa merugikan orang lain. Contohnya nih kan? Contoh misalnya Ikan cupang. Kecium cium dan saya. Ikan cupang. Lu nyari ikan cupang kan? Nyari cupang gue. Nah, terus? Sebenarnya cupang itu Kan lagi rame itu Chan. Rame, pasar rame itu. Kalau tetap gue dasarnya ya basicnya petani gitu. Oh, dasarnya petani. Gua jual. Dulu zaman-zamannya batu akik itu. Kagak demen gue. Nggak demen. Kalau demen gue pacarin. Kagak demen gue. Jadi kalau dibilang ambil momennya ya ambillah momen. Ambil momennya gitu. Jangan munafik juga lah, kalau momennya ada kenapa enggak. Karena siapa tahu 10 tahun lagi foto-fotonya batu akik lu itu jadi menarik. fenomenal gitu ya kan. Kita kan nggak pernah tahu ya kan ke depan. Makanya apapun yang kita buat adalah paling banter disertai dengan pengetahuan. Lewat pengetahuan. Jadi nilai kita potret tuh ada nilai story-nya juga gitu. Betul. Bukan asal komposisi gue bagus gak gitu. Iya. Lo kalau gue bilang ada orang di Eropa mototnya keren-keren nih. Wah, gue bilang di Eropa ambil ingusannya sih bagus. Ya kan? Kenapa gitu? Ya karena kayak perimeternya udah bagus, Bro. Cahaya beda. Garisnya menarik, Bro. Dari bangun-bangunan garis arsitekturnya menarik. Kalau yang tersulit lo pernah moto? Sulit itu sebenarnya nggak ada sih bro, gitu. Relatif. Kalau enggak kan, ya relatif masing-masing fotografer pasti kan punya, wah gila. Nah yang pernah lu ngerasa, anjing nih gue paling sulit nih pas foto ini nih gitu. Gue nggak merasa itu, tapi kan karena kita kan memotret itu udah punya konsep. Ya kan, kalau kita datang nggak tahu menau itu sulit tuh bro. Pelongo ya kan ya. Menguasai lapangan kan. Betul. Pelongo ini mau ngapain nih gue gitu kan. Jangan nafsu motret. Ya, bener. Riset Siapa dulu. yang kita foto, Siapa yang kita foto, apa gitu kan. Jadi yang paling penting adalah selalu memahami tentang ilmu fotografi, lu pahami juga sebuah yang namanya karya orang tulisan, lu baca itu bisa jadi referensi buat lu. Dari semua karya lu nih, dari semua yang menjadi kebanggaan lu apa? Itu kalau di olahraga gue Piala Asia. Bukan foto. bangga lah, gue ternyata alhamdulillah bisa memberikan apa ya, gambar bisa menjadi dinikmati sama sebuah informasi orang lain gitu ya. kan. Dan dengan tendangan saltonya Widodo Ciputro. Tuh orang juga humble banget orang. Sampai sekarang masih gue pernah collab sama dia waktu pandemi. Collab di Instagram kan. Biar kayak anak zaman sekarang. Biar ponga-ponga tetap update lah. Gitu. Nah, ini kan kita ngomong-ngomong pandemi ini dari tadi nih, gitu kan banyak juga kan teman-teman yang fotografi, tadinya kan di sana fotografer itu kan terkena dampak. Nah, akhirnya sekarang pada rame-rame nih katanya banyak nih, kan lagi musim sepeda, lagi musim lari, pada rame-rame tuh segerombolan ada 20 orang di Kuningan, ada berapa orang di Duku Atas. Iya, nyari momen, jualan foto kayak gitu. Nah, itu salah satu strategi mengatasi masalah dalam pandemik, nggak apa-apa itu. Iya. Nggak apa-apa. Harus kita support. Jadi itu kan bagian ikhtiar, bro. Iya. Usaha apapun tanpa ngurugin orang jalan. Iya. Dan gue juga dapat rezeki juga dari mereka. Gue akhirnya jadi pembicara lah, salah satu fotografer sepedaan di Bintaro tuh. Ada Instagram gue lupa namanya. Gue ceramah di sana. Bayar berapa ya bang? Gue nggak ngerti, kalau edukasi gue nggak pernah punya harga gitu. Kita ngalir aja ya bro, gitu kan. Iya. Lu ceramah berarti gitu kayak ceramah sama jemaat gitu. Jadi ada sekitar 30 orang. Kayak orang beriman yang nggak beriman nggak hai. Nggak akhirnya itu. Jadi gue sharing lah bagi pengalaman. Kalau mau kayak orang latihan atau hobi sepeda lebih mudah lah gitu.
Tapi paling Lebih better, mudah buat seorang Chandra Amin. ya intinya kan, tapi kan kalau gue menghargai ada manfaatnya buat mereka dan ada manfaatnya buat yang dipotret juga gitu kan. Iya. Secara dunia sosmed kayak perlu ngasih makan Instagram gitu kan. Haus banget, lapar nih, udah Lapar. kayak apa? Dikasih fit ya. Iya. Kalau fit tuh kuaci belum makan dulu ya. Kalau udah masuk ke thumbnailnya Instagramnya gitu kan, itu udah wah luku udah bagus, gestur udah kayak pembalap gitu kan. Orang bangga, senang. Pose gitu. langsung tuh biasanya kan, wih gila begitu Posting. dinanjak gitu kan, wih ada fotografer langsung Nah, pose gitu ya iya. kan. Kalau mama pada saat turun muka gue ganteng, Eh. pas nanjak jelek gitu. Sama kayak ngeden ya. Kayak nggak boker seminggu. Gitu. Nah itu menarik, akhirnya gue ceramah singkat cerita, panitia gitu, bang bawa buku tuh gue. Bawa buku. Spot Saat color, pandemi, kalau spot sama slang. Oh, oke. 15 sampel soal tuh bro. Alhamdulillah. Tuhan. Ternyata kita memang harus bergerak terus gitu kan. Jadi intinya silaturahmi karena terbatas kan teknologi kan udah mendukung kan. Iya. Udah istilahnya mengatasi sementara lah. Iya, kenapa kalau dulu kita ibaratnya ngelakuin. kita telepon umum tuh Iya. masih pakai koin, Koinnya terus pakai itu loh, bro. diikat pakai tali kan. Terus kartu telepon, Iya. kartu teleponnya Bangor- juga. Bangor banget tau. Boy, Bang Chandra ini salah satu yang menyarankan gue bikin buku. Bikin Salah buku, satunya gue bikin buku. Jadi waktu itu gue pernah sharing. Kan gue punya karya. Cuman gue nggak tahu mau diapain. Gue Mau mau diapain. tunggal waktu itu kan nggak bisa. Heeh. Bang Chandra bilang, lo dijadiin buku aja. Iya. Berkat beliau lah gue akhirnya jadi buat bikin buku nih. Gue ketemu beliau, udah lo bikin buku. Nih gue udah punya. Ketemunya di mana tuh? Di kantor waktu itu. Kantor. Gua kerja Oh, satu grup. sekantor dulu. Satu grup Ah. gitu. Kalau itu kan di Indonesia yang dilakukan oleh Yuda kan itu kan agak tabu ya, Iya. menurut di mata orang umum. Ya, karena Kalau culture-nya kita beda. culture-nya beda. Hmm. Kalau culture-nya di Eropa tuh bebas. Iya. Ya. Bebas dalam arti tetap punya benang merah gitu. Iya. Bukan yang ditonjolkan sesuatu yang kaum hawa yang bagaimana, tapi ada sikap fotografinya yang menjadi nilai lebih Iya. oleh Yuda gitu kan. Iya. Dari lightingnya sampai propnya, propertinya gitu kan. Nah itu kan itu bukan sesuatu yang gampang. Kalau orang mata jelalatan ya tinggal foto blak begitu doang Iya. kan. Tapi ini beda cara lihatnya. Ada sesuatu. Gue lihat itu bukan sesuatu jadi seksual, jadi ada nilai seni. Bukan porno lah Makanya gue istilahnya. bilang kan, fotografi itu ada 5 input kan. Nah, lu tuh bagian dari keempat karya seni. Ya. Karya seni. Itulah jadi buat gue fotografi sebenarnya bebas gitu. Intinya kenapa harus lu bikin buku? Biar yang lihat segmented gitu loh. Nah, Iya. kalau dipamerkan siapa aja jadi netizen lah. Iya. Netizen paling jago. Paling jago. Telebacot Hujat, ya. jangan dihujat. Telebacot. Padahal belum tentu bisa Belum bikin. bikin. Iya. Hmm. Ada nggak yang sampai sekarang tuh kayaknya belum kesampaian dari seorang Chandra Amin? Gue selalu berkait tanpa batas apapun, bukan di fotografi aja. Eh, Jadi mungkin karya gue, insya Allah kalau lancar, gue bikin buku juga, explain, ngedukung anak-anak HIV yang kena stigma. Jadi seorang musisi itu menulis tentang bahaya narkoba sama bahayanya HIV dan stigma, gitu kan. Oke. Nah kan anak-anak HIV ini kan banyak kena diskriminasi kan. Betul. Stigmanya jelek lah Dan caranya. stigma jelek, jangan lo gitu. Padahal lo Iya. minum bekas dia nggak ada masalah. Nggak bakal ya. Nggak ada masalah. Dan Beda sama ini ya koronce. Koronce beda. Koronce Betawi bukan nih. Dan berapa ya? Nah kalau AIDS udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau HIV, Kalau HIV kayak kita, gitu. Dan kita juga bentuk. Kalau AIDS jangan pegang-pegang gitu. Mana neng? Kalau HIV kan kita mungkin kalau dicek ke dokter bisa punya gejala HIV karena inkubasinya itu lama puluhan tahun gitu kan, ya kan? Oh. Ya inkubasinya puluhan tahun. Nah, terus lo tertarik untuk membuat buku itu kan? ya akhirnya collab lah dengan para musisi karena musisi kan dalam tanda kutip kan mereka kena stigma juga, jangan bergaul sama orang gondrong apalagi Free pemusik, inilah narkoboy itu gitu kan. Nah karena stigma, akhirnya gue ajak lah 28 musisi. 28 musisi. Ini Di antaranya Di antaranya misalnya yang lawas Faris RM, Wah. Sarah
kan. Iya. Jiko, Legend-legend, iya. udah tuh siapa yang Mengplot, terus Anda Andresa, Kakak Slang, Bim Bim Slang, gitu Iya. kan. Dari bagian itulah ada 28 musisi yang gue kasih pertanyaan, bahaya narkoba, bahayanya HIV/AIDS, dan stigma. Dan akhirnya menjadilah judul bukunya Explain, penjelasan. Itu dari- sudah keluar ya, udah tayang. Tadinya rencana waktu sebelum pandemi kita mau pameran di M-Block, udah rilis, udah pengen, Dirilis. udah ada kriaan di rencana. Cuma gara-gara anjing pandemi. kriaan. Karena pandemi. Ya, Tertunda sampai ya. waktu tak terhingga. Pada Ya. saat itu secara dana, secara mental kita udah pada siap. Udah pada siap. Tinggal nunggu momen aja nih, Cak. Nggak momen aja. Sabar. Dan memang mesti sabar bikin buku tuh nggak kesabaran buat kebaikan nggak ada batas, bro. Iya. Balik lagi juga timingnya mungkin belum dikasih sama yang di Memang atas. belum kasih. Kalau udah waktunya pasti kasih lah, gitu kan. Tapi tetap kita selalu meremending diri kita sendiri, gitu kan. Jangan pernah nasihatin orang, kita harus nasihatin diri sendiri, kan. Oh, bener itu kan. Iya. Mawas diri artinya. Mawas diri lah. Kalau makhluk ini nggak paham anak sekarang, bro. Gitu. Boy, menarik banget ya Boy cerita Om Chandra Amin sebenarnya. Keren banget sharing-sharingnya dengan Om Chandra Amin, Alright. salah satu legend di Harus dunia fotografer. Oleh. Kalau buat teman-teman yang pengen belajar foto, yang pengen komen-komen Mau juga, sharing-sharing juga. mau sharing-sharing Jangan juga. lupa kasih kita komen saran siapa aja yang kita akan undang. Iya kan, jangan lupa like, share dan subscribe channel kita. Kita tunggu channel-channel berikutnya. Dulu, dan gue mau nanya berita-berita dulu nih. ini. Apalagi Chan? Pesan-pesannya Oh, dari iya, seorang iya, Chandra gua lupa. Amin. Gua lupa, Iya. Kalau gue sih simpel, lo jangan pernah berhenti berkarya gitu aja. Jangan berhenti berkarya. Oh, iya. Jangan pernah berhenti Berhenti berkarya udah selesai lah. Apapun nih karya lo tuh bukan di hobi lo, tapi lo membantu orang tua atau membantu itu bagian dari karya. Dan kalau misalnya lu pengen berkarya tuh lu harus all out ya. all out dengan hal sederhana itu empati lo dijaga. Tanpa ada empati karya lo nggak main. Gitu. Catet Oke. tuh, catet tuh. Itulah. Terus satu Ya. lagi, ini ada kata Apalagi, pepatah bilang, kalau lo kalah jangan pernah nulis kata-kata, apalagi menang jangan pernah menulis kata-kata lagi. Jadi? Lo dokem aja, biar karya lo yang main gitu. Biar karya lu yang berbicara. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment dan subscribe Kita tunggu ketemu lagi di Pomet. Let's talk about. Gua mau ngucapin pemirsa dulu boleh kan? boleh. Pemirsa, Ateng bawa kayu naik bis, thank you abis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.